Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Asma Safia. Saya Asma Fairuz. Saya Gaidan Riza Ibrahim. Saya Muhammad Aben Zaid. Saya Hasan Konstantin. Kami akan menjelaskan tentang topologi bus. Topologi bus adalah bentuk jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, kabel backbone. Kabel ini menjadi jalur utama untuk mengirimkan data. Semua perangkat seperti komputer, printer, dan lain-lain terhubung pada backbone menggunakan konektor. Pada topologi ini, data dikirim dalam satu jalur dan setiap perangkat akan menerima sinyal, kemudian memeriksa apakah data tersebut untuk dirinya atau bukan. Kelebihan topologi bus: 1. Biaya murah karena hanya membutuhkan satu kabel utama dan sedikit perangkat pendukung. 2. Pemasangan mudah dan tidak rumit. 3. Cocok untuk jaringan kecil dengan traffic rendah. 4. Tidak membutuhkan perangkat khusus seperti switch atau router. 5. Jika satu komputer mati, tidak mempengaruhi komputer lain. Selanjutnya, kekurangan topologi bus. Yang pertama, jika kabel utama atau backbone putus, seluruh jaringan akan down. Kedua, trafik padat membuat jaringan lambat. Ketiga, sulit mendeteksi kerusakan karena semua perangkat berbagi satu kabel. Keempat, panjang kabel terbatas. Semakin panjang kabel, semakin lemah sinyal. Kelima, tidak cocok untuk jaringan besar. Pengaplikasian topologi bus dalam kehidupan. Topologi bus saat ini sudah jarang digunakan, namun masih dipakai pada jaringan kecil di laboratorium sekolah, jaringan sementara untuk event kecil, jaringan sistem sensor sederhana, jaringan perangkat lama atau legacy network, yang terakhir sistem kontrol industri, terutama untuk menghubungkan beberapa perangkat sederhana. Selanjutnya, alat dan perangkat yang dibutuhkan. Berikut alat untuk membangun topologi bus. A. Kabel yang digunakan. Pertama, kabel koaksial, kabel utama topologi bus. Topologi bus standar menggunakan kabel koaksial, terutama tipe TIC atau koaksial 10 basis, tin koaksial 10 basis 2. Mengapa menggunakan kabel koaksial? Karena mampu mengirimkan data dengan stabil pada jalur tunggal, memiliki perlindungan dari interferensi elektromagnetik, lalu dapat digunakan tanpa switch atau hook, dirancang untuk jaringan lama yang menggunakan konsep bus. Lalu kedua, konektor BNC digunakan untuk menghubungkan komputer ke kabel koaksial. Jenis konektor BNC T konektor menghubungkan kartu jaringan ke backbone. BNC barrel konektor menyambung antar kabel koaksial. BNC terminator wajib di dua ujung kabel backbone, mencegah pantulan sinyal. Lalu NIC atau Network Interface Card. Setiap komputer wajib memiliki NIC untuk terhubung ke media kabel. Pada topologi bus, judul NIC khusus untuk konektor BNC. NIC modern pakai RJ45, tapi tidak kompatibel untuk bus klasik. Lalu C, router, switch, hook, atau bridge. Topologi bus dasarnya tidak menggunakan perangkat ini, namun dalam aplikasi modern beberapa bisa digunakan untuk modifikasi perangkat diperlukan fungsi pada bus. Router tidak wajib memisahkan jaringan berbeda jika bus digunakan sebagai segmen atau LAN lama. Hook membuatnya menjadi topologi star, bukan bus. Switch tidak mengubah struktur topologi. Bridge bisa dipakai namun menghubungkan dua segmen bus agar lebih panjang. Kesimpulannya, topologi bus murni tidak menggunakan hook, switch, atau router, hanya kabel utama ditambah dengan konektor. Lalu selanjutnya, tata letak dan cara kerja topologi bus. Berikut penjelasan tata letaknya. A. Yang pertama, struktur tata letak. 1. Kabel utama membentang atau backbone. Setiap komputer terhubung via BNC T konektor. Kedua ujung kabel diberikan terminator. Gambarannya terminator, lalu terus nyambung ke PC1, lalu nyambung PC2, lalu nyambung PC3, kemudian terminator lagi. Lalu B, jalur pengiriman data. Pertama, komputer mengirim data ke kabel backbone. Lalu kedua, data berjalan sepanjang kabel. Ketiga, semua komputer menerima sinyal tersebut. Keempat, komputer yang memiliki alamat tujuan akan membaca data, sisanya mengabaikan. 5. Terminator di ujung kabel, menyerap sinyal agar tidak memantul atau preference signal reflection. Selanjutnya, cara kerja dan juga bagaimana topologi bus ini disambung-sambungkan. Nah, yang kita punya itu, kita butuhkan ada satu kabel utama yaitu kabel backbone yang membentang dari terminator 1 ke terminator akhir, dan juga ada konektor. Nah, konektor ini digunakan untuk menyambungkan PC kepada kabel utama atau kabel backbone. Nah, jadi penyusunannya ada terminator disambung dengan kabel utama dan disambung lagi di akhir dengan terminator. Nah, untuk menyambungkan PC ke kabel utama kita menggunakan konektor, yaitu konektornya berupa dengan BNC di konektor. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya topologi bus ada topologi
sederhana yang memakai kabel koaksial sebagai backbone dengan struktur lurus dan perangkat terhubung secara paralel. Sehingga kalau salah satu ada yang bermasalah tidak akan mempengaruhi perangkat-perangkat lainnya. Selanjutnya ada, meski sudah jarang dipakai, topologi ini penting untuk dipahami karena merupakan dasar dari jaringan komputer modern.